Suplai ikan lokal itu masih sangat sedikit, jadi masih sekitar 40-50% lah barusan yang bisa disuplai dari petani lokal. Selebihnya disuplai dari kota-kota sekitarnya seperti Boyolali, dari Jawa Timur dan sebagainya. Nah, kita sebagai petani di Jogja kan membaca itu, dan itu suatu peluang yang sangat banyak buat kita kalau kita mau mengembangkan lele ini sebagai mata pencaharian. Yang kedua, berbudidaya lele ini putarannya cukup cepat ya, 2-3 bulan itu sudah panen, dan itu kalau kita manajemen dengan bagus, kita bisa panen setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali atau bahkan setiap hari sekali. Kita bisa hitung, hanya kita perlu berapa kolam yang harus kita punya. Kemudian dengan peluang dan masa budidaya yang pendek, kita juga yang menarik di kita itu masih banyak petani-petani lele itu yang belum bisa produksi secara kontinu. Biasanya kalau petani-petani yang cuma punya kolam sedikit itu kan panennya cuma 3 bulan sekali. Nah itu sebenarnya kurang diminati sama tengkulak ya, bakul. Karena bakul itu maunya ngambil itu kalau bisa kontinu, katakanlah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu baru mereka tuh tertarik. Ya kalau kita mau istilahnya disukai bakul, ya kita harus bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan peluang ini khususnya di Jogja itu sangat bagus, karena di Jogja itu harga lele sekarang saat ini sudah 20.000 di tingkat petani ya, 20.000 per kilo untuk saat ini. Tapi entah besok-besok lagi yang saya bicarakan saat ini. Dan itu kalau di compare dengan daerah lain itu kita lebih diuntungkan, karena daerah lain itu rata-rata pasti di bawah itu, ada yang 18, ada yang cuman 18,5, bahkan ada yang di bawah 18. Karena saya sering dapat info dari teman-teman itu yang dari mana, Jawa Barat dan dari Jawa Timur, itu harganya mereka tuh jauh dibanding dengan Jogja. Ya mungkin karena alasan itu mereka bisa kirim ke Jogja, karena dengan selisih harga yang lumayan, bisa 2.000-an itu buat transport kan bisa itu. Nah di sini kan kita sebagai sebagai petani di daerah Jogja ya khususnya, itu kan merasa diuntungkan dengan adanya selisih itu. Nah dimanapun juga kalau kita budidaya dijual di kota kita sendiri kan nggak perlu banyak kos, terutama transport untuk yang bisa menambah pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya yang menarik itu, lele itu bisa dipakai buat mata pencaharian. Seperti saya sendiri kan, saya nggak dapat uang selain dari budidaya lele, jadi saya khusus memang budidaya lele untuk hidup saya, untuk menghidupi keluarga saya, untuk sekolah anak saya dan lain sebagainya. Jadi lele ini bisa digunakan sebagai bisnis seperti yang lain aja, bisa diperlakukan sebagai bisnis, asal kita juga memperlakukan lele ini sebagai bisnis. Artinya ya kita harus hitung inputnya berapa, outputnya berapa, terus risihnya kita dapat margin berapa. Nah kalau kita mau menghitung itu bisa dijaga lah istilahnya buat pendapatan bulanannya. Kalau kolam kita banyak, malah kita bisa panennya bisa tiap minggu sekali atau seminggu 2 kali, itu tergantung kemampuan masing-masing. Saya kira peluang-peluang yang sangat menarik ini bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian di Jogja atau di luar Jogja pun bisa juga. Hanya tinggal menghitung aja kosnya yang ada di sana berapa dan harga jual lelenya berapa.